فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد. Ikhwanul kiram, akramani wa akramakumullah. Kembali kita mengkaji kajian dari kitab Al-Jami'us Shahih fi Tauhid Rabbil Alamin. Kumpulan yang sahih ini berdasarkan landasan hukum berupa ayat dan hadis yang sahih pada materi pengasaan Rabb semesta alam, materi tauhid, tulisan milik Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala. Lumayan panjang bab ini, bab tentang syurut la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah, yang sang penulis jabarkan terdapat 8 syarat di dalamnya. 4 syarat la ilaha illallah telah kita ambil, masih tersisa 4 yang lainnya dan kita akan lanjut. Kali ini kita akan masuk pada syarat yang kelima. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah ta'ala, al-khamis, yang kelima, syarat la ilaha illallah yang kelima, al-qabul, menerima. Menerima, tidak menolak. Nah, ini syarat yang kelima. Di antara 8 syarat yang merupakan syarat-syarat la ilaha illallah, yang pertama telah kita ambil al-ilmu, mengilmui. Lawan daripada ilmu adalah jahil, tidak boleh untuk bodoh akan la ilaha illallah. Yang kedua adalah al-ikhlas, menafikan kesyirikan. Yang ketiga adalah al-inqiyad, tunduk dan patuh. Yang keempat yang kita selesai pada pertemuan malam terakhir, al-yakin, menafikan keraguan, kebimbangan. Sekarang al-qabul, menerima, menafikan kesombongan, menafikan ar-radd. Ada 3 landasan hukum yang utama beliau bawakan kepada kita di sini. Pertama 1 ayat dan disusul dengan 2 hadis. Kita baca landasan hukum yang pertama berupa ayat. Qala Allahu azza wa jalla, berkata Allah azza wa jalla. Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Mulia. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun bal ja'a bil haqq. Lanjutan ayatnya demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala dari potongan ayat pada surat As-Saffat, sesungguhnya mereka yang maksud adalah orang musyrik yang tidak menerima konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Idza qila lahum, apabila dikatakan mereka la ilaha illallah, tidak sembah disembah kecuali Allah, yastakbirun, mereka sombong. Artinya apa? Mereka tidak menerima, bahkan menolaknya dalam bentuk kesombongan. Dan itu menafikan al-qabul. Sombong akan kalimat la ilaha illallah berarti dia tidak menerima, berarti dia menolak. Dan ini tidak terpenuhi syarat la ilaha illallah. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun, dan mereka katakan, orang musyrik yang menolak la ilaha illallah, yang tidak menerima la ilaha illallah, sombong akan la ilaha illallah, mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan sesembahan kami hanya mengikuti seorang penyair yang gila? Jadi mereka mengolok-olok, mengejek, menghina
Rasulullah SAW dengan julukan mereka bahwa beliau adalah seorang penyair, seorang gila. Dan ini bentuk kesombongan. Oleh karena itu, dari ayat ini bahwasanya la ilaha illallah, seseorang akan bermanfaat apabila dia menerima konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah dengan dua rukunnya, penafian dan isbat, menafikan dan menetapkan, menafikan seluruh sesembahan tanpa terkecuali, yang hidup, yang mati, yang di darat, yang di laut, yang di udara, yang di angkasa, baik itu orang soleh ataupun orang toleh. Kemudian illallah, menetapkan hanya Allah saja. Dan ini harus diterima. Kalau tidak seperti ini, tidak bermanfaat la ilaha illallah seseorang. Kita lanjutkan pembacaan hadis sebagai landasan hukum yang selanjutnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, as-sadisatu wal 20 ba'da al-mi'ah, yang ke-126. Nah, yang ke-126. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam Bukhari Muhammad bin Ismail, nah masyhur dengan ini Al-Bukhari, kunyanya Abu Abdullah. Qala haddatsana Muhammad bin Al-Ala Al-Hamdani, kunyanya Abu Quraib. Qala haddatsana Hammad bin Usama, Abu Usama. Ada Hammad yang juga memiliki derajat yang sama, Imam Hammad bin Salam, Abu Salam. Ini Hammad bin Usama, Abu Usama Al-Qurashi, dari Bani Hashim, atau nama maksud kami Maula Bani Hashim. An Buraid bin Abdullah, Buraid bin Abdullah bin Abi Burda bin Abi Musa, cicit dari Abu Musa Al-Ash'ari. Dia juga Ash'ari. Nah, An Abi Burda, dari kakeknya, Buraid bin Abdullah bin Abi Burda bin Abi Musa. Buraid bin Abdullah dari kakeknya Abi Burda. Abu Burda dari bapaknya. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Jadi hadisnya hadis Abu Musa Al-Ash'ari, namanya Abdullah bin Qais Al-Ash'ari Al-Yamani. Kata Abu Musa, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Abu Musa riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi minal huda wal ilmi, kamathalil ghaisil katsiri asaba ardon." Kita artikan dulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan apa yang Allah utus aku dengannya berupa petunjuk dan ilmu seperti atau ibarat air hujan yang banyak menimpa bumi. Hidayah, ilmu, ibaratnya seperti air hujan yang menimpa bumi. Bumi seperti manusia, mereka berbeda-beda dalam menyikapi petunjuk dan juga ilmu. Sebagaimana berbeda-bedanya tanah di permukaan bumi dalam menyikapi air hujan. Fakana minha naqiyatun qabilatil ma fa'ambatatil kala wal ushbal katsir. Ada di antara jenis tanah di permukaan bumi, dia mudah menerima air, dia gembur, subur, bisa menampung air. Akhirnya fa'ambatatil kala wal ushbal katsir, dia bisa menumbuhkan tanaman dan tumbuh-tumbuhan.
Nah, dia menampung air. Dari air hujan ibaratnya seperti hidayah atau ilmu bisa manfaat. Di antara kemanfaatannya adalah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Permisalan pertama seperti seorang yang mau menerima petunjuk dan ilmu, memberikan manfaat kepada orang lain. Orang menimba ilmu dari dia bisa juga membimbing orang lain. Dan ini yang paling puncak dari jenis orang yang pertama dalam menyikapi tentang petunjuk dari Allah dan ilmu. Wa kanat minha ajadibu amsakatil ma'a fanafa Allahu biha an-nas fasharibu wa saqaw wa zara'u. Ada jenis yang kedua, dia bisa menampung air, namun jenis tanahnya tanah padat, hanya bisa menampung, mungkin berbentuk cekung, menampung air, tapi bukan seperti tanah yang gembur. Dia bisa menahan air. Akhirnya Allah memberikan manfaat kepada orang lain. Mereka bisa minum, menjadikan sebagai media irigasi dan pertanian. Nah, dia sendiri tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tapi orang mengambil manfaat dari dia. Ini lebih rendah daripada yang pertama tadi. Al-muhim ada juga manfaatnya. Yang pertama bermanfaat bagi diri dia, bermanfaat juga bagi orang lain. Yang kedua, mungkin saja tidak bermanfaat bagi diri dia, namun bisa berbagi kepada orang lain. Wa asabat minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala. Jadi yang ketiga yang lainnya dari permukaan bumi, tanah di permukaan bumi, sesungguhnya saja dia ibaratnya seperti qi'an, tanah permukaan yang datar atau cembung. Al-muhim tidak bisa di sini la tumsiku ma'an, tidak bisa menampung air, wala tumbitu kala, tidak juga bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dia jenis tanahnya tanah padat, keras, atau mungkin bebatuan yang air lewat di atasnya sekadar lewat, tidak bisa ditahan, tidak bisa menampung. Tambahkan lagi tanahnya tidak subur, tumbuhan tidak bisa tumbuh di area permukaan tanah, permukaan bumi seperti ini. Nah, tidak bermanfaat bagi diri dia, tidak juga bermanfaat bagi orang lain. Lanjut hadisnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi, fa'alima wa 'allam, wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi." Itulah permisalan siapa yang paham di dalam agama Allah, akhirnya dia memberikan manfaat dengan apa yang Allah utus aku dengannya, berupa dia memiliki ilmu dan dia mengajarkannya. Demikian permisalan orang yang tidak peduli, tidak mengangkat kepala, artinya tidak menengok kepada hidayah, petunjuk dan juga ilmu. Ini juga permisalan orang yang tidak peduli dan tidak mau menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengannya. Nah, jadi ada 3 jenis orang. Jadi kita introspeksi diri, barakallahu fikum jami'an, hadis semacam ini kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, bahwasanya di posisi mana kita dari 3 jenis tanah tersebut, berkaitan dengan petunjuk dan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama paling bagus, bermanfaat bagi dia ilmu dan petunjuk, serta bermanfaat juga bagi orang lain, artinya dia bisa berbagi. Yang kedua mungkin untuk diri sendiri tidak, namun dia bisa berbagi kepada orang lain, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini mending, tidak merugikan orang lain, justru dia bisa memberikan manfaat. Yang ketiga, wallahul musta'an, dan ini yang paling buruk di antara 3 jenis tanah sekaligus 3 jenis orang dalam menyikapi petunjuk dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli ketika datang kepada dia petunjuk, tidak peduli ketika datang kepada dia ilmu, bahkan menolak hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, demikian juga menolak ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, masih ada ucapan terakhir dari Imam Bukhari rahimahullah taala
Keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab jelas sekali bahwasanya ilmu dan hidayah yang Nabi SAW gambarkan merupakan perkara yang paling bermanfaat yang Allah utus Nabi SAW dengannya. Diterima. Petunjuk diterima, ilmu diterima. Sebagaimana juga la ilaha illallah diterima. Oleh karena itu syarat yang kelima dari syarat la ilaha illallah adalah diterima dan tidak ditolak. Hidayah diterima, ilmu diterima, bukan ditolak. Bukan sombong menolak la ilaha illallah, bukan sombong menolak ilmu, bukan sombong menolak hidayah. Karena ketika menolak la ilaha illallah, itulah yang sedang kita kaji pembahasannya. Ibaratnya dia adalah permukaan bumi yang ini dia datar, tidak bisa menampung air, atau bahkan keras, padat, tidak bisa juga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Artinya tidak bisa memberikan manfaat kepada diri sendiri, terlebih lagi untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Waliyadzubillah. Qala Abu Abdullah, lanjutan dari sanad hadis ini, Abu Abdullah ini maksudnya adalah sang penulis sendiri. Abu Abdullah artinya adalah Imam Bukhari. Dia menamai dirinya dengan kunyahnya. Berkata Abu Abdullah yakni Imam Bukhari. Qala Ishaq, berkata Ishaq yang dimaksud di sini Ishaq bin Ibrahim yang masyhur dengan Ishaq bin Rahawi. Wa kana minha ta'ifatun qabilatil ma qa'un ya'luhu al-ma wastafsafu al-mustawi min al-ard. Ini lanjutan dari periwayatan yang kedua, berkata Ishaq. Wa kana minha ta'ifatun, ada juga jenis tanah, ada juga jenis tanah yang lainnya. Qayyalatil ma, tidak menerima. Qa'un ya'luhul ma wastafsaf al-mustawi min al-ard. Maksudnya yang safsaf di sini adalah rata datar, artinya dia tidak bisa menampung air. Dia tidak bisa menampung air. Artinya ada tambahan dari Ishaq bahwa ada juga jenis tanah yang lainnya qayyalatil ma, maka menolak air, tidak menerima. Qa'un ya'luhul ma, artinya hanya sekedar lewat airnya. Semacam jenis tanah yang padat, kasar, keras, cuma sekedar lewat, tidak bisa menampung atau menyerap. Karena ada jenis air yang cara penampungannya adalah dengan cara menyerap airnya, artinya air masuk ke dalam tanah. Ada juga dengan menampung. Ketika jenis tanahnya berbentuk cembung. Kalau yang jenis ini dia tidak bisa. Al-mustawi minal air, rata, datar. Permukaannya datar, artinya tidak bisa menerima air. Terakhir kata sang penulis sang penulis di sini warawahu Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Muslim. Artinya hadis ini adalah muttafaqun alaihi, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Tadi telah kita singgung sedikit tentang keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab dari sisi hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui perintah atau melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga ilmu yang datang dari Allah melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam hendaknya diterima dengan 3 jenis orang atau 3 jenis tanah yang merupakan permisalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya juga ketika datang la ilaha illallah yang merupakan yang bagian daripada petunjuk hidayah ataupun ilmu. Hendaknya diterima. Kalau tidak diterima berarti dia menolak dan sombong, berarti tidak terpenuhi syarat la ilaha illallahnya. Kita lanjut hadis yang berikutnya sekaligus hadis yang kedua, landasan hukum yang terakhir dalam syarat yang kelima la ilaha illallah, al-qabul. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hamidahullah, As-Sabi wal Ishrun ba'dal mi'ah, hadis yang ke-127. Hadis yang ke-127. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, berkata Imam Muslim, semoga Allah taala merahmatinya. Muslim bin Hajjaj, bapaknya namanya Hajjaj, kunyanya Abu Husain. Qala hadatsani Ishaq bin Mansur, Ishaq bin Mansur bin Bahram. An-Naisaburi, Naisaburi domisili, dia berasal dari
At-Tamimi, dari Bani Tamim di Najd. Kunyanya Abu Ya'qub. Qala akhbarana Abu Ja'far Muhammad bin Jahdam As-Saqafi. Muhammad bin Jahdam, kunyanya Abu Ja'far. Nah, As-Saqafi dari Bani Sakif, yakni di Najd. Sekaligus Al-Khurasani, dan dia saduq. Ibnu Hajar dalam takribnya mengatakan dia saduq. Qala haddatsana Ismail bin Ja'far. Ismail bin Ja'far, kunyanya Abu Ishaq Al-Ansari. Dan dia thiqah. An Umar bin Aziyah. Umar bin Aziyah bin Al-Harith Al-Ansari. An Khubayb bin Abdurrahman bin Isaf. Khubayb bin Abdurrahman bin Isaf. Isaf, kunyanya Abul Harith Al-Ansari. An Hafs bin Abi Asim. An Hafs bin Asim bin Umar bin Al-Khattab, cucunya Umar. An abihi, yani Asim. An jaddihi Umar bin Al-Khattab, jadi silsilah anak keturunan Umar sampai pada cucunya, meriwayatkan dari bapaknya sampai ke kakeknya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Keluarga yang berbarokah, ashabul hadis. Anaknya Umar namanya Asim, anaknya Asim namanya Hafs. Hadisnya Umar bin Khattab, riwayat Imam Muslim. Qala, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-muadzin Allahu akbar Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar. Jadi ini hadis berkaitan dengan arahan, anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mendengar muadzin, bagi orang yang mendengar ucapan adzan dikumandangkan, hendaknya mengucapkan sama seperti apa yang dikatakan oleh muadzin, kecuali beberapa lafaz terakhir nanti datang. Apabila seorang muadzin mengatakan Allahu akbar Allahu akbar, maka katakanlah juga kalian Allahu akbar Allahu akbar. Tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian apabila muadzin juga mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka kalian juga ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tsumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian apabila muadzin mengucapkan juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, juga ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma qala hayya 'alas shalah, qala la haula wala quwwata illa billah. Tsumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwwata illa billah. Ini sedikit berbeda dari lafaz-lafaz adzan yang lainnya. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, ucapkanlah kalian la haula wala quwwata illa billah. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, ucapkannya juga kalian la haula wala quwwata illa billah. Ini salah satu di antara tiga cara atau metode untuk menjawab adzan yang dikumandangkan. Ketika kita mendengar adzan yang dikumandangkan, sama persis seluruhnya datang dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim dari Umar. Seluruh lafaz diucapkan sama kecuali hayya 'alatain, yakni hayya 'alas shalah, hayya 'alal fatah, hayya 'alal falah, diganti dengan lafaz la haula wala quwwata illa billah untuk kedua-duanya. Ada lagi datang dari hadis Abu atau Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim. Bukan diganti, namun ditambah. Seluruhnya sama persis dengan lafaz adzan yang kita ketahui, yang kita kenal. Namun pada syahadatain, dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah ditambah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ditambah raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan wa nabiyya. Tsumma qala Allahu akbar Allahu akbar, qala Allahu akbar Allahu akbar. Kemudian ketika muadzin mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar, kita pun mengucapkan juga Allahu akbar Allahu akbar. Tsumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah min qalbihi dakhalal jannah. Ini yang terakhir.
Kemudian apabila muadzinnya mengucapkan la ilaha illallah, ucapkan juga la ilaha illallah, namun dari hatinya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, akan masuk ke dalam surga. Dan keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab tentang al-qabul merupakan salah satu syarat antara syarat la ilaha illallah, artinya dia menerima. La ilaha illallah diucapkan oleh muadzin, karena la ilaha illallah termasuk lafaz dari lafaz-lafaz azan, terulang sebanyak 2 kali dari awal. Asyhadu an la ilaha illallah, kemudian di akhir lagi la ilaha illallah. Dan dari hatinya artinya apa? Dia menerima. Dia menerima dari sisi muadzin mengucapkannya, dia juga mengucapkannya. Tandanya dia menerima. Nah, kemudian dari hatinya, akhirnya la ilaha illallah tersebut bermanfaat, bisa menggiring dia untuk masuk ke dalam surga. Subhanallah. Dan ini syarat yang ke-6, syarat yang ke-5. Alhamdulillah telah kita baca seluruh landasan hukum pada pertemuan kali ini berupa 1 ayat dari surat As-Saffat atau 2 ayat dari surat As-Saffat, kemudian disusul dengan 2 hadis yang sang penulis bawakan berkaitan dengan al-qabul, menerima la ilaha illallah, hadis Abu Musa al-Asy'ari muttafaqun alaih, dan yang terakhir adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim. Kita lanjutkan. Hadis yang berikutnya atau judul bab yang berikutnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri alaihi rahmatullah taala, as-sadis as-sidq. Yang ke-6 adalah jujur. Di antara syarat la ilaha illallah, 8 syarat la ilaha illallah, telah kita sampai pada syarat yang ke-6, yakni jujur. Jujur dalam la ilaha illallah. Apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, apa yang diyakini tentang la ilaha illallah, seperti itu juga pula. Nah, yang diyakini dalam hati, terucap dengan lisan, akhirnya melahirkan satu kejujuran la ilaha illallah. Setelah mempersaksikan la ilaha illallah, hendaknya jujur. Artinya bukan seperti orang-orang munafik yang keimanan mereka tersebut palsu karena telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun tidak jujur dengan kalimat la ilaha illallah tersebut, akhirnya ucapan mereka menyelisihi perbuatan mereka. Atau ucapan mereka menyelisihi isi hati mereka. Terucap la ilaha illallah namun tidak jujur, akhirnya perbuatan mereka menampakkan bahwa mereka tidak jujur. La ilaha illallah tidak masuk ke dalam hati, akhirnya ucapan mereka juga terlihat berbeda. Ada beberapa hadis di sini kita akan baca. Untuk paling pertama ayat dan sekitar 3 hadis yang lain. Hadisnya juga panjang-panjang, 3 atau 4. Kita mulai pertama dengan pembacaan ayat. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, qala Allah taala, berkata Allah taala, ada 3 ayat dari surat Al-Ankabut. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Nah, Alif Lam Mim, 3 huruf, huruful muqatta'ah. Bukan tidak ada maknanya, karena Imam Ibnu Katsir rahimahullah telah membawakan bahwa setiap ayat, setiap huruf, setiap harokat pasti ada maknanya. Hanya saja ada yang ketahui, ada yang tidak ketahui. Dan yang paling dekat bahwasanya Alif Lam Mim adalah huruful muqatta'ah sebagai bentuk tahaddiyat, tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum musyrikun Quraisy yang berbahasa dengan bahasa Arab, dan abjad-abjad yang disebutkan di sini adalah abjad Arab. Jadi huruful muqatta'ah yang datang sekitar belasan surat di dalam Al-Qur'an. Katakan Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Shad, terkadang juga dalam satu huruf, Shad, Qaf, Nun, terkadang juga dengan 5 huruf seperti Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, terkadang juga dengan 2 huruf seperti Toha atau Yasin dan semisalnya. Semuanya adalah huruf-huruf hijaiyah. Yang ketika datang huruf-huruf hijaiyah yang terputus ini, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 6 kitab. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun.
Apakah umat manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mengucapkan kami beriman? Padahal mereka belum difitnah. Fitnah di sini artinya dari ujian, mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji umat sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dari situlah Allah mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dengan keimanan mereka, siapa pula yang dusta. Nah, jadi la ilaha illallah yang merupakan keimanan, asas keimanan. Nah, barakallahu fikum jami'an, akan datang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mengetahui bahwa siapa di antara orang yang jujur dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sama pula yang dusta. Dan ini pasti, karena Allah katakan di sini bahwasanya setiap orang yang beriman tidak akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami telah beriman, dalam keadaan mereka belum diuji, belum difitnah. Karena ujian bagi orang yang beriman, ujian bagi orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini berlaku bagi untuk umat terdahulu dan umat yang setelahnya. Nah, orang yang beriman, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diuji bahwasanya dia jujur atau tidak. Oleh karena itu, kejujuran dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah bagian daripada persyaratan la ilaha illallah seseorang itu diterima. Kita hanya habis pendek dalam judul bab ini karena hadis yang berikutnya panjang sekali. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, As-samin wal ishrun ba'dal mi'ah, hadis yang ke-128. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim Abu Ya'qub, qala haddatsana Mu'adz bin Hisham Abu Abdullah Ad-Dustuwai, qala haddatsana Abi Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dustuwai an Qatadah bin Di'amah, kunyanya Abu Khattab As-Sadusi, murid senior dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, Al-Basri, Imam Qatadah Abu Khattab, murid senior dari Anas bin Malik, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Qala hadatsana Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Hamzah, sahabat yang mulia, memiliki julukan khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz radifuhu ala ar-rahil, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Mu'adz berboncengan dengan beliau di atas kendaraan. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz bin Jabal, beliau memanggil Mu'adz. Mu'adz sekaligus nama bapaknya, wahai Mu'adz bin Jabal. Qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik, wahai Rasulullah, aku memenuhi panggilan engkau. Ini makna sederhana tentang labbaik wa sa'daik, aku memenuhi panggilan engkau. Qala ya Mu'adz, dua kali beliau memanggil, wahai Mu'adz. Qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik salatan, dia memberikan jawaban pula, aku memenuhi panggilan engkau wahai Rasulullah, dan ini dijawab sebanyak 3 kali. Qala, terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memanggil Mu'adz bin Jabal sebanyak 3 kali, kemudian beliau ucapkan, tak seorang pun yang mempersaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, serta Muhammad adalah utusan Allah, jujur dari hatinya, dan dengan lafaz inilah,
sang penulis masukkan di antara syarat la ilaha illallah adalah jujur. La ilaha illallah tidak akan bermanfaat kecuali seorang tersebut jujur. Ketika tidak jujur dengan ucapan la ilaha illallah, tidak bermanfaat la ilaha illallahnya. Tak seorang pun yang mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, serta Muhammad adalah utusan Allah, jujur dari hatinya, melainkan Allah akan haramkan neraka baginya. Neraka haram untuk menyentuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan jujur. Nah, sebagai faedah kepada kita bahwasanya kejujuran dituntut bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Arti dari jujur, nah, maksud kami lawan daripada jujur adalah dusta. Hanya mengucapkan dengan lisan, namun ternyata dia menyelisihi dengan lisan dia. Ternyata ada sembahan selain Allah yang dia sembah. Ternyata ada pihak yang dia takuti selain Allah. Ternyata ada pihak yang dia berharap kepada selain Allah. Ternyata ada pihak yang dia sujud, ruku, berharap, takut, cinta kepada selain Allah Subhanahu. Artinya apa? Dia tidak jujur dengan la ilaha illallahnya. Qala ya Rasulullah afala ukhbiru bihin nasa fayastabshiru. Akhirnya Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku memberitahukan orang-orang agar supaya mereka mendapatkan kabar gembira ini?" Nah, yang penting la ilaha illallah, jujur. Ganjarannya adalah neraka haram untuk menyentuhnya. Artinya ini berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi para pengucap la ilaha illallah. Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza yattaqilu," kalau begitu mereka akan bersandar hanya dengan kalimat ini saja. Nah, beliau tidak melarang, namun semacam teguran kecil. Kalau engkau menyampaikan kepada mereka, kemudian mereka memahami arti kandungan dari hadis ini, kalau begitu mereka hanya bersandar dengan kalimat ini. Nah, beliau tidak melarang sebenarnya. Akhir hadis kata Mu'adz bin Jabal, atau lanjut hadisnya, wa akhbar biha Mu'adz inda mautihi ta'assuman. Akhirnya Mu'adz bin Jabal pun memberitakan hadis ini kepada orang lain sebelum meninggalnya. Ta'assuman, khawatir ini adalah dosa ketika ilmu tersebut disembunyikan. Yang maksud dari ta'assuman adalah dia khawatir ini adalah berbentuk dosa, bagian daripada menyembunyikan ilmu, makanya tetap menyampaikannya. Artinya, hadis ini sempat dirahasiakan oleh Mu'adz bin Jabal. Hadis ini sempat disembunyikan oleh Mu'adz bin Jabal. Namun karena dia khawatir ini adalah bagian daripada praktik menyembunyikan ilmu sebelum meninggal dunia, bentuk amanah ilmiah, bahwasanya ada ilmu masa tidak disampaikan, akhirnya dia khawatir karena terjerumus ke dalam dosa, dia pun menyampaikannya kepada orang lain sebelum meninggal dunia dia. Dan hadis ini kata sang penulis rawahu Muslim, artinya hadis ini adalah muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian jelas dan gamblang sekali keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab tentang la ilaha illallah, dipersyaratkan padanya adalah untuk jujur dari hati, mendapatkan ganjaran bahwasanya Allah haramkan bagi dia neraka. Artinya kalau seorang ucapkan kalimat la ilaha illallah namun tidak jujur, makna lain dari tidak jujur adalah dia dusta. Dia mengucapkan la ilaha illallah namun ternyata masih ada sesembahan yang disembah selain Allah, masih ada pihak-pihak yang dia takut, mengharap, cinta dari konsekuensi rububiyah Allah Subhanahu wa taala diserahkan kepada selain Allah, berarti dia tidak jujur dengan kalimat la ilaha illallah dia tersebut. Nah, barakallahu fikum jami'an, ini sempat kita ambil pada pertemuan kita di pertemuan malam hari yang berbarokah ini. Setelah kita selesaikan satu judul bab sekaligus dengan 3 landasan hukum, ayat dan 2 hadis. Al-Qabul, kemudian syirik, masih ada beberapa hadis yang lainnya, kita akan lanjut pada lain kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada pertemuan kita malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.